Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Antonius Kustoro Yunidiwanto, Widya Iswara Ahli Madya, BPSDM Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Topiknya adalah apa dan bagaimana cara mengukur indeks pengelolaan keuangan daerah. Apa itu indeks pengelolaan keuangan daerah atau sering disebut dengan IPKD? IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Di sini ada seperangkat dimensi. Nah, seperangkat dimensi itu berupa 6 dimensi pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Apa saja itu? 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD. 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah. 4. Penyerapan anggaran. 5. Kondisi keuangan daerah. Dan yang keenam, opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sobat ASN yang saya hormati, kita akan mencoba membahas lebih dalam tentang keenam dimensi pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Dimensi yang pertama adalah kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Di sini ada 2 unsur yang akan dinilai, yaitu kesesuaian nomenklatur dan kesesuaian pagu anggaran. Apa yang disebut dengan kesesuaian nomenklatur? Dalam hal ini, Permendagri nomor 19 tahun 2020 yang disebut nomenklatur adalah nomenklatur program. Jadi, antara program yang ada di dalam perencanaan pembangunan 5 tahunan atau yang disebut dengan RPJMD dengan rencana pembangunan tahunan atau yang disebut dengan RKPD, nomenklaturnya harus sesuai. Dan juga program-program yang dimasukkan di dalam RKPD harus sesuai dengan kebijakan umum anggaran. Dan setelah itu, kebijakan umum dan anggaran, program-program yang ada dicantumkan di sana harus sesuai dengan yang dicantumkan di dalam anggaran pendapatan belanja dan pendapatan belanja daerah. Yang kedua adalah mengenai kesesuaian pagu anggaran. Di dalam program tersebut telah tertera plafon-plafon anggaran yang merupakan estimasi-estimasi di dalam perencanaan. Nah, di sini pengukuran adalah kesesuaian plafon anggaran tersebut yang dimasukkan di dalam program yang ada di RKPD dengan KUA PPAS atau KUA PPS dengan APBD. Seberapa besar deviasinya? Nah, seandainya deviasinya cukup besar, akan tentu saja akan mengurangi bahwa perencanaannya kurang terencana dengan baik. Selanjutnya, Sobat ASN, kita akan membahas tentang dimensi yang kedua, yaitu dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Di sini ada 4 unsur penilaian, yaitu alokasi yang berkaitan dengan kewenangan wajib dasar, yaitu di urusan pendidikan, yang mandat dari undang-undang itu harus mengalokasikan sebesar 20% dari APBD. Selanjutnya, kewenangan wajib dasar berikutnya adalah kesehatan. Ditetapkan sebesar 10% di luar gaji. Ini harus dialokasikan di sana. Kewenangan
wajib dasar berikutnya adalah alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur, di mana dia diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 25% dari penerimaan dana transfer. Kemudian, Sobat ASN, alokasi berikutnya adalah penyediaan anggaran belanja untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Dan ini tentu saja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Sobat ASN, kita akan membahas tentang dimensi ketiga, yaitu transparansi pengelolaan keuangan daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah meliputi 3 unsur penilaian, yaitu berkaitan dengan ketepatan waktu di dalam proses penyusunan laporan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang dimasukkan dalam sistem informasi pemerintah daerah yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, di mana ketentuan Pendagri 19 menyebutkan paling lambat 30 hari dari batas akhir penyampaian laporan wajib telah dimasukkan ke dalam sistem informasi pemerintah daerah. Unsur yang kedua adalah keteraksesan, bahwa informasi-informasi yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi pemerintah daerah digunakan untuk kepentingan publik, bahwa informasi tersebut merupakan konsumsi publik yang bisa diakses setiap saat oleh para pengguna atau stakeholder, yang di dalamnya sekurang-kurangnya wajib menyampaikan informasi tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan minimal 2 tahun anggaran. Baik, kita akan lanjutkan untuk dimensi berikutnya. Dimensi pengukuran berikutnya adalah yang keempat, yaitu penyerapan anggaran. Ada struktur di dalam APBD yang mengatur tentang struktur belanja. Nah, di sini akan diukur sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan seluruh target-target yang telah ditetapkan di dalam APBD sebagai dokumen politik antara kepala daerah dengan DPR tentang alokasi belanja modalnya, alokasi belanja operasionalnya, dan alokasi belanja transfer, dan terakhir adalah belanja tak terduga. Sejauh mana antara target dan relasinya betul-betul telah dilaksanakan, yang disebut dengan penyerapan anggaran. Kemudian, Sobat ASN, kita akan masuk ke dalam dimensi kelima. Dimensi pengukuran yang kelima adalah kondisi keuangan daerah. Di sini terdiri dari beberapa rasio-rasio keuangan yang diambil dari elemen-elemen yang tercantum di dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Ada 6 rasio yang akan dijadikan tolok ukur tentang keberadaan atau kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu rasio kemandirian keuangan. Rasio kemandirian keuangan diukur berdasarkan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan. Di situ akan menunjukkan seberapa jauh kemampuan dari pemerintah daerah untuk membiayai sendiri atas seluruh belanja-belanja yang telah dialokasikan di dalam APBD. Di sini juga ada beberapa rasio yang lainnya, fleksibilitas keuangan, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, dan solvabilitas layanan.
Salah satu contoh solvabilitas layanan adalah seberapa jauh nilai aset itu mampu meng-coverage atau bisa digunakan untuk diakses sejumlah penduduk yang ada di sekitar pemerintah daerah. Artinya, aset-aset tetap itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan layanan dan seterusnya. Dan ini merupakan rasio-rasio yang menunjukkan tingkat kesehatan daripada laporan keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah dimensi ke-6, yaitu opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah, di mana ini merupakan sebuah proses manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah yang diakhiri dengan controlling dan wewenang BPK untuk melakukan audit atas laporan keuangan yang telah dibuat atau diterbitkan oleh pemerintah daerah. BPK berperan untuk memvalidasi sejauh mana kewajaran penyajian atas laporan keuangan yang tercantum di dalam elemen-elemennya. Dan ini akan diakhiri dengan opini yang dimasukkan di dalam laporan pemeriksaan BPK RI. Nah, ini akan dijadikan tolok ukur untuk mengukur indeks pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan hasil audit BPK RI selama 3 tahun terakhir. Baik, Sobat ASN, kita lanjutkan dengan topik bagaimana cara mengukur indeks pengelolaan keuangan daerah. Saya tidak mungkin bisa menyajikan ke-6 dimensi tersebut satu persatu. Karena keterbatasan waktu, saya ingin menyampaikan garis besarnya saja. Jadi, ukuran itu bergantung pada siapa yang mengukur. Yang mengukur dalam hal ini yang diberikan kewenangan adalah Kementerian Dalam Negeri untuk pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah provinsi. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri diberikan kewenangan kepada Litbang di Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya, untuk kabupaten kota di masing-masing provinsi yang berhak atau yang mempunyai kewenangan melakukan pengukuran adalah pemerintah provinsi yang diberikan kepada badan yang melakukan penelitian dan pengembangan. Kalau di Jawa Timur itu disebut dengan Badan Riset Daerah. Jadi Badan Riset Daerah melakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah bagi kabupaten kota di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya saya akan menyampaikan cara pengukurannya. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya akan mencoba untuk membahas tentang sasaran pengukuran dan kriteria pengukuran. Bahwa sasaran pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dibagi dalam tiga kategori, yaitu kategori kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok rendah. Artinya, di sini ada stratifikasi yang membentuk 3 kelompok tadi. Apa dasarnya? Pengelompokan ini didasarkan pada kapasitas fiskal. Artinya, tidak mungkin pada kapasitas fiskal kecil diperbandingkan dengan kapasitas besar, tinggi. Seperti misalnya, tidak mungkin dalam satu kelompok kota Surabaya dengan Kabupaten Pacitan. Dan oleh karena ini dibagi sesuai dengan kapasitas fiskalnya. Nah, kemudian pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah ini 6 dimensi itu diberikan bobot.
bobot yang pengukuran ini akan membentuk satu angka, mengkuantifikasi dalam bentuk angka. Nilai totalnya pasti 100. Jadi untuk masing-masing dimensi diberikan bobot kesesuaian dukungan perencanaan penganggaran 15%, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 20%, transparansinya 15%, penyerapan anggaran 20%, kondisi keuangan 15%, dan opini BPKRI 15%. Setelah seluruh dimensi itu dinilai berdasarkan dan di scoring berdasarkan bobot, masing-masing pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota akan mendapatkan nilai. Nilai ini kemudian akan diperingkat sesuai dengan kelompoknya. Kelompok tinggi dimasukkan dalam satu kelompok, kelompok sedang, dan seterusnya. Nah, pemeringkatannya ada 3 peringkat. Peringkat baik dengan nilai A, peringkat perlu perbaikan dengan nilai B, dan peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C. Baik, Sobat ASN, sebelum saya mengakhiri, saya akan mencoba membuat sebuah simulasi tentang pemeringkatan indeks pengelolaan keuangan daerah sebagai sebuah contoh. Disebutkan di dalam Permendagri nomor 19 tahun 2020, proses pemeringkatan itu melalui sebuah proses perhitungan dengan menghitung standar deviasi. Bagaimana caranya? Sebagai contoh, ada 5 kabupaten dalam satu kelompok dinilai dengan pendekatan 6 dimensi. Hasil penilaian, Kabupaten A mendapat 73, Kabupaten B mendapatkan 40, Kabupaten C mendapatkan nilai 75, Kabupaten D mendapatkan nilai 60, dan Kabupaten E mendapatkan 12. Bagaimana cara menghitung standar deviasi? Yang pertama adalah mencari rata-rata nilainya. Dari 5 kabupaten tersebut, dijumlah total seluruh nilai masing-masing, kemudian dibagikan dengan jumlah kabupaten yang dinilai. Jadi didapat 260 dibagi dengan 5 kabupaten, hasilnya 52. Nah, kemudian nilai rata-rata ini digunakan sebagai standar untuk menghitung varian. Yang pertama adalah Kabupaten A. Katakanlah nilainya kita kasih simbol X. Ya, nilainya 73. Berapa selisih dengan rata-rata secara keseluruhan? Berarti 73 dikurangi 52. Selisihnya merupakan standar deviasi atau varian sebesar 21. Dan seterusnya. Jika ada nilainya yang di bawah rata-rata, pasti akan menghasilkan nilai negatif. Dalam hal ini adalah Kabupaten B dan Kabupaten E, karena nilainya di bawah nilai rata-rata. Selisih tadi dipangkatkan masing-masing, sehingga seluruh hasilnya menjadi positif. Kemudian dijumlahkan selisihnya tadi dan dibagi dengan N-1 untuk mendapatkan varian. Akhirnya ketemu variannya 694,50. Standar deviasi yang diperoleh adalah dengan membuat akar pangkat 2 dari 694,50 yang menghasilkan nilai 26,35. Standar deviasi ini untuk menentukan batas atas dan batas bawah dalam rangka pemeringkatan. Batas atasnya adalah rata-rata senilai 52, nilainya rata-rata 52, ditambah dengan standar deviasi nilainya adalah 78,35.
Jadi batas atasnya 78,35. Sementara batas bawahnya adalah rata-rata dikurangi dengan standar deviasi, yaitu 52 dikurangi 26,35. Nilainya adalah 25,65. Nah, ini digunakan untuk peringkat. Jika nilai real dari masing-masing kabupaten itu di atas nilai batas atas, diberi nilai A. Sementara kalau nilainya di antara batas bawah dan batas atas, diberi nilai B. Kemudian yang terakhir, apabila ada salah satu atau salah dua dari kabupaten itu di bawah nilai batas bawah, nilainya C. Dalam hal ini, kalau kita tempatkan dari contoh tadi, tidak ada satupun yang di atas batas atas, sehingga nilainya rata-rata B, kecuali yang E, karena E nilainya 20, di mana batas bawahnya adalah 25,65, sehingga kabupaten E mendapatkan nilai C. Demikian Sobat ASN, khususnya para pengolah keuangan daerah, apa dan mengapa indeks pengelolaan keuangan daerah sudah saya sampaikan. Semoga ini menjadi pemahaman kita bersama bahwa ini adalah mandat yang harus kita laksanakan untuk menilai apakah pemerintah daerah di mana kita bekerja telah melaksanakan tata kelola keuangan yang baik, memenuhi efisiensi, efektivitas, akuntabel, dan transparan yang direpresentasikan dari indeks pengelolaan keuangan daerah. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jumpa lagi di lain kesempatan dengan saya, Antonius Kustoro Yuni Dewanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.